Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk biasa ya, readingannya yang general. Kita baca tentang situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa 90% menjadi nyata. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment ya di channel aku di YouTube-nya. Insya Allah ini bisa ngikis energi negatif siapapun yang nonton channel aku. Dan jangan percaya tarotnya 100%, karena tarot bukan Tuhan, jadi bijak dalam menonton tarot aku. Oke? Gunakan dengan baik, dengan bijak energi spiritual yang aku tebar di tarotku. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung baca doa ya. Kita lihat dengan situasinya maskulin. Situasi maskulin. Insya Allah ini 90%. Energi bisa terbolak terbalik alias tidak harus dengan fisik. Jadi gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan situasinya. Bocah kena kuku. Kita langsung lihat ya. Bismillah. Four Swords, the Temperance, the Queen of Wands, the Five of Pentacles, the World, the Queen of Cups, Seven of Swords, Two of Cups. Oke. Maskulin ini kangen ya, merindukan tentang feminim, terutama yang sudah awakening spiritual ya, feminimnya ya, yang sudah bangkit. Jadi dia merasa kehilangan energi, kehilangan koneksi ya, tentang kedamaian, tentang keberhasilan. Ini dia kehilangan energinya dari spiritualnya feminim, dan dia memantau feminim ya. Dan aku ngelihatnya memang maskulin ini pengen kembali lagi ke masa lalu, ke kamu ya. Karena kamu udah mati rasa deh, feminim nih.
udah mati rasa tentang perasaan. Untuk kembali lagi juga sangat difikirkan ya. Kayaknya gimana gitu kalau balik lagi, karena penuh dengan perselingkuhan, kebohongan, ini yang kamu pikirin. Bahkan feminim juga jadi memanipulasi perasaan sendiri ya, dengan menggunakan spiritual. Jadi fokuskan diri ke spiritual, walaupun hati dan pikiran tuh masih kepikiran tentang si maskulin ini, tapi coba untuk memanipulasi keadaan. Karena feminim juga ngerasa gitu loh, kalaupun kembali ini akan terulang lagi kisah yang sama. Dan ya maskulin juga nimbang-nimbang sih, mau kembali ke feminim yang sudah mulai kuat, tegar, optimis. Ya, banyak hal yang membuat maskulin juga takut kembali lagi ke kamu gitu loh. Pengen balik, rindu, kangen, iya, tapi ada rasa takut. Ini general reading ya, bukan personal, tidak ada pertanyaan di sini sayang. Ya. Ini general reading. Kalau yang tahu channel aku, ikutin aja channelnya. Ya, tidak ada tentang pertanyaan pribadi. Oke. Ini general itu umum. Ya, jadi dibayangi aja orang yang kalian dealkan. Insya Allah 90% terkoneksi jadi nyata. Ya. Thank you Devira. Ih, baik banget deh kamu. Makasih. Sehat terus ya. So the 2 of Cups, 8 of Cups, and the 6 of Swords. Aku ngelihatnya di sini memang maskulin kecewa, ya kecewa banget ketika feminim memutuskan untuk ending, memutuskan untuk move on. Disinilah ya harapan dan cita-citanya maskulin sulit digapai lagi. Ya, sangat sulit. Halo, makasih Davira. Iya, Mami juga ya. Amin, sehat selalu semua. Di sini banyak sekali hal yang membuat maskulin, wow ya, sulit mendapatkan apa yang dia inginkan ya. Banyak sekali beban. Wow, terima kasih untuk Risa. Semoga gift-nya diganti 70.000 kali lipat ya dari Allah ya. Aku hanya bantu doa aja. Oke? Di sini maskulin terasa tertekan untuk berdoa, karena selama ini kan yang banyak berdoa adalah feminim, ya. Dan di sini nggak ada pertanyaan ya Risa ya, maaf ya sayang, tidak ada pribadi pertanyaan, ini general, jadi bayangin aja orangnya ya. Dan di sini aku ngeliatnya memang maskulin merasa bebannya berat banget untuk mencapai tujuan hidupnya sekarang. Kalau dulu kan selama dengan kamu kayaknya mudah banget ya, everything is easy gitu ya, selama sama kamu tuh ya, selama sama kamu apapun yang dia kerjakan itu sangat mudah dia gapai. Dia merasa menjadi orang yang sempurna, merasa menjadi orang yang pokoknya serba mudah deh, dimudahkan gitu. Nah, dia pikir dengan apa yang dia miliki itu adalah hasil kerjanya dia secara fisik ya. Dia pikirnya seperti itu. So, masculine not thinking about you ya, personalinya gitu. Jadi dia nggak mikirin secara pribadi tuh kamulah seseorang yang penting, yang terpenting dalam hidup dia untuk membangun kesuksesan yang dia raih selama ini. Dia berpikirannya, gue kerja keras tau, gue yang pergi pagi pulang malam ya, kerjaan numpuk di kantor, bla bla bla. Sombong, angkuh, merasa dia yang kerja sendiri. Padahal ini adalah hasil doanya si feminim ya. Makanya dia sulit sekarang mencapai keinginannya dia ya, sulit banget. Dan aku ngelihatnya memang maskulin ingin kembali ya ke feminim, ada keinginan, tapi
feminimnya udah mulai gimana ya, udah mulai paham dengan permainannya gitu loh. Jadi udah nggak mudah dibohongin lagi, aku ngeliatnya ya, udah nggak mudah dibohongin lagi. Makanya maskulin ini takut kembali dengan kamu, tapi apakah kamu masih nerima dia atau tidak gitu kan. Ditambah lagi kamu sudah kuat, terus sudah mampu menangani ya rasa trauma kamu dengan spiritual yang kamu miliki, yang kamu jalani. Kamu sudah bisa mengimbangi energi siapapun gitu ya, sudah mampu mengimbangi energi siapapun yang butuh bantuan kamu gitu ya. Makanya dia merasa, aduh bisa nggak ya gue selevel ataupun setara dengan feminim nih, balik lagi bisa nggak gitu. Karena dia kesombongannya itu adalah secara fisik, kalau feminim secara energi ya, bukan fisik. Jadinya memang ya sebenarnya kalau bersama tuh bagus, ya bagus lah seharusnya gitu loh, karena kan menjadi kesempurnaan itu bukan berarti satu orang itu perfect banget, enggak ya, kecuali nabi ya. Nah kesempurnaan itu kalau untuk manusia biasa kayak kita ya saling melengkapi dari kekurangan yang masing-masing punya, kelebihan yang masing-masing punya, gunakan untuk kepentingan bersama gitu loh. Dan ada hal baiknya di dalam kebersamaannya itu, apakah berguna untuk orang lain juga atau enggak gitu kan. Itu kesempurnaan sebenarnya dalam sebuah hubungan. Nah sedangkan si maskulin ini kan merasa gue sukses karena kerja keras gue yang berpikir, gue yang kerja, gue yang capek. Jadi dia apa ya namanya, menghitung lah ya dari apa yang dia kerjakan. Untuk feminim menghitung, sedangkan di sini feminim nggak pernah menghitung ya. Selama ini nggak pernah menghitung tentang ya kerja kerasnya dalam mengimbangi energinya si maskulin ya, nggak pernah menghitung. Waalaikumsalam semua. Mam, aku yang udah nggak mau tahu lagi kabar dia, postingan dia. Kan aku udah pernah bilang ya sama kalian semua kan, mau di YouTube kek, mau di TikTok ya, mau di snack video juga ya, kalau mau merubah diri secara benar-benar ya udah fokusin aja pada spiritual. Cari tahu boleh, tapi jangan terlalu obsesi sampai hubungin dia, nggak usah, karena dia kan muncul sendiri gitu loh, muncul sendiri untuk ada aja gitu loh jalannya untuk dipertemukan lagi gitu, karena ada urusan yang belum selesai ya, ada urusan yang belum selesai. So aku ngeliatnya di sini memang maskulin merasa superhero, merasa hebat ya, makanya dia memanfaatkan koneksi twin flames ini ya, untuk kesenangan dia pribadi, tujuan hidupnya. Tapi ternyata malah sekarang sulit banget ya untuk mencapai kebahagiaannya dia, sulit, nggak semudah dulu ya. Di sini dia kecewa dengan ya hasil yang dia dapatkan, dan dia merasa ingin kembali lagi sama kamu, tapi nggak tahu caranya. Karena dia juga ada rasa takut, apakah feminim masih mau menerima, sedangkan dia sudah membayangkan, berpikir setiap malamnya kalau feminim sekarang tuh sudah bisa berdiri sendiri, sudah bisa optimis dengan kehidupannya walaupun sudah kehilangan tentang ya kedamaian ya selama dengan maskulin.
Dia ngerasa sih, dia ngerasa banget kehilangan kamu, dia ngerasa nggak damai tanpa kamu, dia ngerasa banget sebenarnya. Tapi dia coba untuk memanipulasi perasaannya dia juga ya. Begitupun kamu ya feminim, memanipulasi pikirannya kamu secara spiritual. Jadi memang ya kamunya coba untuk tidak terlalu terkoneksi secara fisik ya. Yang aku lihat ini dengan maskulin, memang sebagian dari kalian nih ada yang long distance karena ada the word ya. Jadi saya merasa terganggu. Kenapa? Halo Said. Dia minta mati saya pakai akun lain. Gimana mereka tadi dibacain itu? Ya, dia akan terus mengganggu. Nih si maskulin ini terus akan mengganggu. Gimana caranya untuk membuyarkan cara healing kita? Bisa nggak langsung dari dia, tapi tiba-tiba misalnya contoh ada nama dia, ada tentang dia, mengingatkan gitu. Karena itu koneksi alam ya, di sananya lagi mikirin kita. Di sananya lagi pikirin kita. Ya, kita coba untuk move on nih. Tiba-tiba nama dia selalu ada, terus tentang dia ada aja, ya. Karena di sananya lagi mikir, nggak bisa lupain kita. Kita lihat lagi ya. Jadi kamu harus loncat, feminim harus memulai batu loncatan ya, yaitu dengan cara fokus dalam spiritual deh ya. Walaupun ini memanipulasi perasaan kamu tentang dia, nggak apa-apa, nanti terbiasa ya. Itu yang aku lakukan. Itu yang aku lakukan dari tahun 2017. Memanipulasi perasaan dengan cara ya fokus dengan spiritual. Lakukan banyak ritual juga. Dekati orang-orang yang berilmu, terutama ya dengan para leluhur ya, beliau-beliau ya, syekh, ya pokoknya habaib ya, terus keturunan-keturunannya para habaib juga gitu ya. Banyakin banyakin bergaul dengan orang-orang yang memang memiliki kapasitas yang lebih besar energinya terhadap yang positif ya, hal-hal positif tuh. Itu aku lakukan dari tahun 2000 berapa ya, 2017an dah ya, 2017 sampai sekarang. Sebenarnya sih ke tempat leluhur itu aku udah lama, udah dari tahun 2004. Udah lama kayak gitu, aku udah tahu. Cuman aku nggak kepikiran bakal jadi kayak gini, enggak gitu loh. Karena memang nggak ada keinginan ya untuk menjadi cenayang. This not my cita-cita, not my dream gitu ya. Jauh banget, ini mah bukan impian gua sebenarnya. Tapi kalau udah tugas kan kita nggak bisa. Terkadang kan kita inginnya seperti ini, tapi Allah menginginkan yang lain. Ada hal yang terbaik di hal itu gitu loh, yang kita tidak menyenangkan. Ya itu benar sih. Mau gak mau ya harus mencintai apa yang gue kerjakan sekarang. Di sini tidak ada personal reading, tidak ada pertanyaan pribadi ya. Kalau yang baru gabung di channel aku, ini adalah general, jadi umum ya, yang siapa aja yang terkoneksi. Rekamannya ada di YouTube ya, kita lihat. The World. Lumayan lama sih aku awakening spiritual. Sebenarnya dari kecil sih udah dibangkitin gitu. Cuman memang nggak ada kepikiran, nggak ada, jauh banget.
pengennya mah kerja normal, buka toko. Udah kejadian buka toko nggak diizinin juga, bangkrut terus dikerjain orang. Ya pada akhirnya ya udah digembleng ke sini, ke arah ini, ya udah ikutin aja lah, nikmatin. Dan alhamdulillah banget hasil dari ya praktek ngebantu orang, ngobatin gitu ya. Bisa sedekah ya, bahkan dengan hewan gitu kan, sampai aku benar-benar dikasih amanah sama Allah gitu ya, kucing. Sampai kalau dihitung semua dari tahun 2020 tuh ada kali 200-an guys, kalau aku hitung-hitung ya. Dari kucing yang aku pungut di jalan, dikasih orang ya, kucingnya sakit, aku rawat ke rumah sakit gitu. Sebenarnya udah ada kali 200-an kalau dihitung-hitung gitu. Terkadang kita pengen sesuatu belum tentu disukai Allah ya. Jadinya ya udahlah, nikmatin. Ya usahakan, suka nggak suka. Ya harus diusahakan, dikerjakan. Oh my god, the King of Cups. Aku bilang juga apa? Di sini aku ngelihatnya DM mantau feminim ya. Dia ngerasa apakah gue udah selevel dengan feminim, karena banyak keraguan yang dia rasakan sekarang. Dan dia tahu hidup dengan orang ketiganya ini sia-sia. Salah satunya memang ini adalah sudah takdir ya, sudah tulisannya harus adanya perselingkuhan. Jadi ya maskulin juga nggak bisa ngelak lagi gitu loh. Begitupun feminim, ya udah menerima, memang udah jalan takdirnya gitu loh. Udah nggak mikirin ya tentang karmik dengan maskulin, bagaimana dia punya apa, terus sekarang gimana. Enggak, kalau aku lihat udah nggak terlalu mikirin, tapi gimana caranya bisa memanipulasi perasaannya dengan spiritualnya. Itu yang difikirkan oleh feminim ya, karena feminim di sini sudah memikirkan hal-hal masa depan ya, tapi tetap dengan komitmennya dalam spiritual ya. Manipulasinya si maskulin ini, feminim sudah tahu dia bakal gimananya, terus kedepannya mau bagaimana, karena dibuka portalnya ya tentang spiritual. Tuh di Chariot move on. Tadi aku juga ngomong apa, bakal move on. Ini kayaknya feeling gue nih si feminim tuh ya. Yang difikirkan feminim adalah move on, sukseskan karirnya lagi, dan harus kuat menghadapi segala ujian nanti ke depannya. Jadi bukan ujian di belakang, tapi ujiannya yang ke depan ya. Ini yang difikirkan oleh feminim. Di sini feminim sebenarnya sudah coba mengimbangi ya permainannya maskulin, terutama secara magic juga ya. Udah lakukan segala cara gitu untuk bisa hidup bersama, untuk bisa tetap menjaga koneksi ini. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain ya. Pada akhirnya feminim focusing pada spiritualnya sendiri, mencoba optimis dari apa yang dipelajari, entah itu secara talenta, skills, ataupun secara communication, ataupun secara magic ya, tentang spiritual. Ini feminim sangat-sangat optimis akan mendapatkan hasil dari apa yang dipelajarinya, tapi gunakan untuk kebaikan ya, untuk niat baik. Dan maskulin di sini ada rasa ketakutan ya tentang hawa nafsunya dia. Ada rasa ketakutan sih. Lelah juga memulai suatu hubungan diawali dengan seksualitas. Lelah banget gitu. Kapan sih berakhirnya masa-masa kayak gini? Ada rasa lelah kayak gitu ya. Dan
Di sini justru feminim itu memikirkan ya, gimana caranya untuk bisa mengendingkan karmic cycle triparti ini. Dan itu membuat maskulin geram ya, dan selalu memanipulasi keadaan. Bahkan dia juga mengirim hal-hal yang tidak menyenangkan. Feminim tahu, ngerasa peka kok, peka kalau yang sudah awakening spiritual. Dan aku ngelihatnya maskulin coba untuk bisa memantau kamu, bahkan mengcopy cara kamu move on dengan jalan pintas. Ada ya, pengen kayak kamu tapi nggak bisa lah, energi orang kan beda-beda ya kan. Tapi ambil pelajarannya gitu loh, mana yang baik diikuti, mana yang buruk dibuang ya. Dan aku ngelihatnya memang feminim coba untuk optimis dan tegar ya, dalam mempraktekkan dan mempelajari tentang ilmu spiritual juga. Jangan sampai salah jalan, jangan sampai salah menggunakannya. Di sini ya feminim lagi mencari jalan gimana bisa mengendingkan karmic cycle di dalam sebuah hubungan, entah itu pekerjaan ataupun hubungan keluarga, pasangan. Ya. Aku ngelihatnya. Wow. The King of Wands, the Empress, and the Eight of Wands. Ya, dia mantau kamu banget ya. Dia memerhatikan kamu loh. Merhatikan banget ini. Ya. Jadi memang maskulin ini lagi stalking kamu terus. Walaupun dia sedang menikmati perjalanan dengan orang baru ataupun kehidupan baru. Ada keinginan membuka komunikasi baru dengan kamu, ada. Ya, sangat ada. Tapi di sini memang dia nggak berani gegabah lagi untuk komunikasi sama kamu. Kenapa? Karena dia melihat kamu sudah lebih optimis, lebih maju, lebih cantik, lebih seksi, lebih ganteng, ya, lebih kuat, lebih pintar, skillnya juga dia ngelihat banyak kelebihan yang kamu miliki. Ini menjadi bahan pertimbangan buat dia, apakah bisa selaraskan dengan kamu atau tidak. Ya. Jadi dia ragu sendiri. Ya kan, dia yang ngebuka portalnya loh. Kalau dia memahami kamu ya, dan gak mau kamu lebih sukses dibanding dia, ya dia harusnya tidak membuka portal itu dengan cara berselingkuh atau manfaatin kamu. Ya, pasti pintunya itu buat dia terus. Kalau sekarang kan gak, pintu kamu tuh terbuka buat siapapun. Ya, apalagi kamu sibuknya itu untuk kehidupan kamu sendiri, dan kalau bisa berguna untuk orang lain. Sekarang tujuan kamu kayak gitu. Ini yang membuat maskulin itu cemburu, marah, kesel. Kenapa? Karena tadinya you just focusing for masculine only. Nah, tadinya kan gitu kan. Tapi ternyata Tuhan berkata lain ya. Dibukalah portalnya. Ketika dibuka di portalnya dan dipelajari, awalnya memang tidak menyenangkan karena menguras energi, menguras fisik, menguras materi lah pasti. Ya, namanya pengorbanan untuk belajar healing itu kan nggak ada yang semuanya gratis ya. Jadi ya memang harus mengorbankan gitu sesuatunya.
belajar ikhlas melepaskan duniawinya gitu. Nah itu yang membuat maskulin tuh marah, kesel. Kok sekarang feminim udah lebih berdamai dengan keadaannya, bahkan juga sudah sukses dengan langkah hidupnya. Walaupun ya sebenarnya feminim itu memanipulasi perasaannya terhadap maskulin, masih ada rasa cinta ya wajar, itu manusiawi gitu kan, masih ada rasa cinta ya wajar. 4 tahun cuma nangisin dia. Mau muntah ya muntahin aja, nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Kamu muntahin aja, nggak apa-apa. Ini kan nguras energi soalnya kan. Makanya kalau yang belum paham ya pasti nggak nyambung. Kalau mau paham ya ditonton dulu, kan gitu. Ibarat kalau mau pintar ya belajar dulu, diperhatikan dulu nih. Oh, temanya seperti ini. Oh, nanti isiannya begini. Nanti kita kan baru bisa berpikir ke depannya. Ya. Kita lihat dengan first word-nya. Feminim, kamu harus optimis dengan pelajaran kamu dalam hal spiritual itu, gunakan untuk kebaikan terus ya. Jangan sampai disalahgunakan, terutama mencari popularitas agar orang kenal kamu dan kamu disanjung, jangan ya. Usahakan kamu hiding your face ya. Until the God ya, until Tuhan izinkan kamu untuk tampakkan dirimu kelak gitu ya. Kalau sekarang jangan dulu ya. When you're healing processing, just hiding yourself ya, main belakang layar dah, serius. Ya, sampai kamu berhasil benar-benar mendapatkan skill ataupun talenta ataupun manfaat ya dari healing kamu selama ini, baru kamu tunjukin ya. This what I did to hiding myself ya, dari tahun 2017 ya udah mulai just hiding. Yang tadinya dulu zaman-zamannya Facebook ya guys. Zaman-zamannya Facebook nih ya, 2029 dah ya, gue baru mulai gencar Facebook tuh, demen banget gitu kan, posting ono ini gitu kan, sampai dikasih pelajaran lah tentang awakening spiritual. Ternyata memang sebenarnya kita juga nggak boleh terlalu posting terlalu banyak kayak, karena penyakit ain. Dulu kan kita nggak ngerti penyakit ain, kita taunya apa, aduh disirikin orang nih, iri dengki gitu, nggak tahu lah penyakit ain gitu ya. Ini zamannya gue ya. Nah tahun 2017 lah itu baru bener-bener kalau nggak salah 2015 udah mulai sebenarnya ya. 2015 2014 udah mulai picky dalam mencari temen di Facebook. Udah nggak sembarangan orang di upset untuk dapetin ibarat subscriber juga lah di Facebook gitu kan. Dulu aku sampai berapa ya, ada kali 500 ribuan lebih lah ya subscribe di Facebook tuh zaman-zamannya dulu. Ya tapi nggak tahu kemana gitu kan, lama-lama kayaknya nggak penting juga deh gitu kan, nggak penting juga deh gituan dah. Udah tuh lama-lama fotonya di private tuh kan, dia pengen balik ke kamu, pengen balik ya, pengen banget kembali lagi hidup bersama, tapi dia takut kalau kamu udah sukses sendiri ya. Dia ngebayangin kamu sih nih tentang bercinta tuh, dia ngebayangin bercinta sama kamu ya. Dan ya aku ngeliatnya memang
Dia kehilangan energi spiritualnya dari kamu. Because you are the power sebenarnya sih, ya. You are the power of him gitu. Ya, sesuatu yang baru hilang kan baru dirasakan dan disadari ketika sudah tidak bersama, ya. Ketika tidak bersama itu bukan sehari 2 hari, ya. Paling mentok tuh 1 tahun 2 tahun tuh baru ngerasain tuh kehilangan seseorang. Kalau masih sebulan 2 bulan mah belum kerasa, because they still covering, ya, covering, hiding the true self, ya. Sun, setahun 2 tahun tuh baru kelihatan tuh karakter seseorang, baik apa enggak, tulus apa enggak, itu baru kelihatan loh, seriusan. Sebuah hubungan, ya, akan kelihatan karakternya itu ketika sudah memasuki jalan 1 tahun minimal. Itu pun masih kadang kurang, ya, baru kelihatan 2-3 tahun, 1000 hari lah hitungannya. Minimal tuh 1 tahun baru kelihatan sifatnya, mau temen, mau saudara, mau pasangan gitu, ya. Serius, baru kelihatan itu. Kalau masih 5 bulan 6 bulan belum kelihatan lah. Kalaupun misalnya mereka masih nutupin, ya ada sesuatu yang mereka pakai untuk menutupinya. Ya bisa dengan secara magic atau secara materi. Tuh, ya. Three of Swords, the Sun. Three of Swords and the Sun. Tuh kan, Seven of Wands. Kenapa dia mau kembali ke kamu juga ragu, ya. Tapi dia ngebayangin kamu, ya, feminim, secara fisik gitu, ya. Dia kangen sentuhan dengan kamu tuh, kayak ada energi, getaran energi, ya, yang nggak bisa diungkapkan lah gitu, ya. Salah satunya karena kamu juga kan spiritual, ya. Memang sudah dituliskan untuk membangunkan spiritualnya kamu kembali, ya, dengan cara dikasih ujian. Kalau kamunya kuat, ya akan diberikan suatu keberkahan, hidayah gitu, ya. Tapi memang kan gak ada yang instan untuk menjalaninya. Semua butuh waktu, proses, kekuatan diri juga, mental apalagi, materi apalagi, ya. Karena ya contoh nih, ya, ziarah aja kita ke makam para wali misalnya, itu butuh biaya, guys. Seriusan butuh biaya. Misal dari Jakarta ke Cirebon lah, ya, itu nggak cukup biaya misalnya 500.000, nggak cukup, ya. Kalau naik mobil aja bolak-balik bensinnya nih, contoh aja, ya. Kata orang tua dulu kan lebih bagus tuh 7 kali, karena kayak tawaf gitu. Angka 7 itu angka keramat, ya. Makanya angka 7 itu sangat sakral sebenarnya. Karena kan 7 hari, 7 langit, 7 bumi, ya, dan 7 pintu. Pokoknya kalau untuk ziarah pun kita butuh biaya. Salah satunya adalah tentang sedekah. Kalau kita ziarah ke para wali, ya, para wali, kalau kita nggak sedekah kan kayaknya nggak afdal, ya. Nah itu kan butuh biaya, butuh mental juga. Karena kan ya di perjalanan pasti ada aja ujiannya, ada aja ya ujiannya, entah itu macet, kita marah-marah apa enggak gitu kan. Terus kita diuji lagi ya tentang orang minta sedekah kan. Kalau maaf ya, di Cirebon itu kan di Wali Songo tuh kadang maksa, maaf banget ya, maksa gitu. Jadinya ya kita diuji kesabaran gitu loh. Dalam berucap itu sangat berhati-hati gitu loh. Apalagi dalam kita beradab datang ke sana tuh nggak boleh yang songong. Pokoknya bener-bener apa ya, digali lah diri kita gitu. Makanya kalau awakening spiritual itu ya harus dipaksakan mau nggak mau gitu. Kalau enggak ya akan terus sama hal yang terjadi, ya. Tuh, kisah yang sama terus. Makanya di sini dia kehilangan kamu. Kenapa? Karena dia masih menahan. Ya, menahan dengan tripartinya. Dia kehilangan kebahagiaan.
Ya, karena kamu selalu memaafkan dari setiap perbuatan dia di masa lalu. Dan dia menjadikan itu sebagai granted, jaminan. Ntar kalau gue balik lagi juga dia maafin gue. Gitu. Jadi selalu pikirannya ke situ, guys. Karena kamu memang orangnya gampang memaafkan sih semudahnya, sebenarnya gitu ya. Gampang memaafkan sebenarnya, tapi sekalinya keras itu wah luar biasa gitu. Makanya sekalinya kamu move on ini ya, the Queen of Cups. Dan sekalinya kamu menutup diri, benar-benar menutup diri. Jadi dia baru menyadari siapa diri kamu sebenarnya setelah kamu benar-benar focusing menjalani awakening spiritual. Makanya dia tertahan dalam kehidupan yang dilema sekarang. Ya. Oh, kamu Cirebon, Said. Teh Sunan Gunung Jati. Aku kesana terus loh setiap bulan. Ini bulan ini belum sih. Udah berapa kali ya? Hampir 6 kali deh. Udah hampir 6 bulanan ini 6 kali terus. Aku ke mana ya? Ke Walang Sungsang yang ada Cirebon Girang gitu. Ke situ aku. Alhamdulillah kemarin aku dikasih kesempatan ke Keraton Cirebon. Ya, Keraton Cirebon yang ada di dekat Kasepuhan gitu loh. Kanoman. Dan alhamdulillah ketemu dengan pangeran yang ke-12, siapa namanya dia lupa deh. Sama bibinya yang ke-8. Disambut baik banget alhamdulillah kemarin. 2 bulan yang lalu deh kayaknya. Oh, lagi musim mangga ya Cirebon ya. Ya, kalau aku ziarah ke makam para wali Songo sama ke Cirebon Gerang. Itu adalah tempatnya Pangeran Walang Sungsang. Ya. Raja pertama yang mendirikan Cirebon. Dan alhamdulillah kemarin aku dikasih air pengantin dari bibinya pangeran yang ke-8. Jadi khusus yang jomblo-jomblo. Ya, pakai air pengantin itu sama air derajat. Jangan dipercaya airnya ya, nggak boleh ya. Itu hanya karomahnya aja gitu loh. Tetap kalau mau makainya bacanya syahadat, bacanya salawat, istighfar, ya. Bacanya itu. Itu hanya syariat aja. Oke, kita lihat ya. Page of Swords and the King of Cups, Four of Wands. Oke, dia mantau kamu guys. Ini dia kayak udah kasapam lo, mantau terus ini. Pengen balik, but you already focusing to move on. This what I feeling, the energy. Jadi memang maskulin tuh jadi berbalik energinya. Yang dulu kamu ngejar-ngejar, sekarang dia merasa ingin ngejar kamu. But everything is changed gitu kan. Dan feminim sudah focusing untuk move on. Udah fokus kuat menghadapi dan berani ya melawan siapapun yang coba untuk menghalangi segala ujiannya. Ya, kamu fokus ke situ. Dan ini membuat maskulin ini ketarik lagi ke kamu. Makanya dia konflik batin banget tuh. Ya, perang ilmu, perang nafsu, ya, perang ilmu, perang nafsu. Aku ngeliatnya di sini. Cara ngusinnya bagaimana teh? Pakai raket nyamuk? Nggak juga dong, keles. Masa iya pakai raket nyamuk? Baygon aja lo pakai jejelin tuh. Langsung tepar tuh orang. Ya. Maskulin di sini banyak masalah.
Salah satunya konflik batin dengan hawa nafsunya, terus juga pertahanannya juga akan hancur yang selama ini dia tutupi, ya, tentang perselingkuhan. Ini perang ilmu juga ya. Ya, dari apa yang dia kerjakan, apa yang dia tutupi, tentang image buruknya dia, ini akan mengalami kehancuran. Kita lihat ya, dengan the wheel, the fortune-nya. Di sini tidak ada pertanyaan pribadi ya sayang-sayangku. Ini general, jadi dibayangin aja orangnya. Ya. Kalau mau pertanyaan secara pribadi, di inbox untuk cek mahar dan listnya ya. Channel aku ini kalau di TikTok khusus untuk general reading ya, tidak buka untuk personal atau pribadi. Wheel the fortune, insya Allah 90% terkoneksi, insya Allah ya. Aku dimusuhin 3 anakku karena aku bilang kalau bisa sih you try to be silent deh. Okay? Let the fact, jadi kayak biarkan fakta yang bicara gitu loh. Terkadang kita ngasih kebenaran, ucapkan kebenaran tidak akan diterima. Sangatlah pahit loh untuk mengatakan jujur dan mengatakan kebenaran. Gak apa-apa udah kalau udah dikatakan sekali, 2 kali, 3 kali udah mengatakan kebenaran tapi ternyata gak diterima juga, just leave it, letting go aja ya. Nah, selama dengan letting go itu bukan berarti kita diam diri, tidak perbaiki diri, enggak juga. Kitanya juga harus bergerak ya, melakukan perubahan. Oke, DM. Aku ngeliat di sini memang sudah perjalanan journey hidupnya ya. Karmik dihadirkan juga, sudah perjalanan hidup dalam sebuah peraturannya Tuhan ya, sebagai ujian apakah kita mampu dan prasangka baik terus ke Tuhan atau enggak. Di sini maskulin ingin banget memulai kehidupan baru lagi. Ada keinginan dia untuk mencintai dirinya dia sendiri nanti journey hidupnya. Ya, itu harapannya dia nanti. Ya, mau mencintai diri sendiri. Karena dia pengen sukses lagi. Kita lihat The Magician. Tuh kan? Kenapa? Karena kamu feminim ya. You are balancing sekarang dengan energi. Jadi kamu bisa mengimbangi energi manapun. Misalnya ada orang datang ke kamu ngeluh, bla 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 bla, nya, kamunya nggak mudah ngeluh lagi. Kamunya juga balasnya dengan ketenangan, balasnya dengan ketegaran, balasnya dengan kedamaian, energi positif. Di sini yang membuat maskulin itu ingin banget ini energinya kamu, karena kamu membawa kedamaian buat dia, membawa berkah sebenarnya ya, membawa berkah. Padahal hidupku tak pernah aneh-aneh, ikut pakem agama. Ikutin aja tentang kehidupan, jadi nerima. Gini, kalau di Indonesia ya, itu kan Islamnya adalah Islam Nusantara ya, bukan Islam yang totok banget gitu ya. Jadi kita nggak bisa lepas dari yang namanya menghormati leluhur
Ya, kita semua manusia ini punya tugas guys, masing-masing. Ya, ada yang tugasnya enteng, ya, ada tugasnya yang berat, ada tugasnya nggak sama sekali. Contoh, misalnya tugasnya jadi orang gila, ya, misalnya contoh gitu jadi pengemis misalnya, ya, tugasnya enteng gitu ya misalnya. Ya itu udah takdirnya masing-masing gitu, tapi harus diterima gitu. Tapi tetap berdoa yang terbaik gitu, ya. Karena aku ngeliat di sini, dia ngelihat kamu tuh seseorang yang memberikan kedamaian, seseorang yang memberikan energi positif, ya, terutama tentang menyupport, bukan hanya secara fisik, tapi secara energi, secara spiritual. Ini yang dia inginkan dari kamu. Mau balik lagi tuh karena itu, ya. Masculine tuh releasing when you already finish not talk with them, ya, nggak komunikasi dengan dia. Ini membuat dia ragu dalam menjalani kehidupan dia yang selanjutnya. Ya, kita lihat. Aku udah 2 bulan nih nggak ke Cirebon, kangen. Paling awal tahun kali, insya Allah kalau ada waktu, udah ada rezeki lagi, ya. Aku juga udah di WA sama Bibi Keraton yang ke-8, kapan main lagi ke sana. Akunya juga belum sempet, soalnya banyak klien juga gitu kan. Five of Swords. Tuh kan, sia-sia. Five of Swords-nya double. Maskulin ini juga pengen move on, nanti move on ke dia, tapi dengan jalan pintas. Sebenarnya kalian sama loh ini, dua-duanya jalan pintas. Karena maskulin merasa apa yang dia kerjakan tuh sia-sia, terutama tentang tripartinya juga. Ya, jadi ya feminim dulu yang move on sih kalau aku lihat. Memang feminim dulu yang dibangkitkan ya secara spiritualnya. Coba untuk kuat dalam processing healingnya, tapi sia-sia juga. Jadi maskulin ini mengendingkan proses healing yang normal lah, ibaratnya secara spiritual ke jalan Tuhan gitu. Ini malah ke arah yang instan. Ini maskulin akan menghadapi banyak perdebatan, ya, mimpi buruk terus, drama yang gak pernah habis, saling mengkhianati, dan ya mau gak mau harus menerima kenyataan tentang kebangkitan spiritual yang harus dihadapi. Kita lihat the King of Cups. Energi bisa diputus nggak kak? Soalnya ganggu banget. Kalau di aku diputus langsung kan nggak bisa, namanya itu apalagi karma leluhur ya. Tapi dikikis, insya Allah bisa. Alhamdulillah sih yang udah dipegang aku ya udah kuat. Ya mereka lebih, karena kan aku terus mantau. Ya, dipegang aku tuh aku terus mantau, terus isi terus, walaupun udah lama nggak ini ya, tapi memang kalau bisa koneksi terus ke aku selama aku masih menjalankan tugas ini ya. Ada suatu harinya nanti aku mau rehat dulu ya, have a time one day I want to rehat ya, rest dulu because I want to marry. Ntar kalau gue udah rehat, istirahat dulu dalam pengobatan orang, jadi cuman YouTube doang. Maaf ya buat klien-klien, ya aku nggak bisa bantu dulu gitu. Ya paling mentok insya Allah ngasih umur panjang sehat buat aku. Ya paling setahun lah aku rehat untuk
megang orang gitu. Paling aku baca di YouTube aja secara general gitu. Itu cita-cita aku tahun depan. Aduh. Oke, kita lihat the King of Cups. Wow, Two of Swords, the Hero of Hands. Bentar ya guys. Tuh kan, maskulin tuh kalau perbaikan diri ke jalan spiritual itu menggantung loh. Emang nggak suka dengan hal-hal, sebenarnya nggak dengan hal-hal gaib tuh nggak suka. Hidup itu gaib guys, nggak ada yang tahu loh. Kita bernapas sampai kapan, kita nggak ada yang tahu loh. Sedetik pun kita nggak ada yang tahu. Soalnya teteh mah orangnya rame, emeran. Kalau lagi rame, kalau lagi diem, silent treatment banget gua. Kakak mau tinggal di luar negeri ya? Ya aduh nggak bisa. Reading tarot mah bisa. Kalau untuk generalnya doang ya. Tapi kalau untuk personal, aku rehat dulu. Karena kan aku pengen ya membahagiakan suamiku lah kelak. Ciet dah. Doain aja aku sehat terus biar bisa selalu posting ya, posting live kayak gini nggak apa-apa, it's okay, but for personal reading ya I will keep dulu lah. Nanti banyak yang kehilangan loh, netizen aku itu udah pada ngamuk gitu yang di YouTube. Ya, masculine cannot to be like you, feminine who always commitment, take a risk. Ya, dia mau kayak kamu tapi nggak sanggup dengan komitmennya dalam melakukan perjalanan spiritual secara ya koneksi ke Tuhan. Dia nggak sanggup. Saya dengerin kakak di YouTube juga. Oh alhamdulillah. Jangan lama-lama kali. Iya emberan, banyak yang ngamuk juga sih sebenarnya. Kan harusnya tahun ini kan, tapi karena dia masih kuliah, jadi dia bilang dia kan di Amerika ya, aslinya Belgium gitu. Terus dia bilang, nih kita jadi curhat ya, ngebagi energi bahagia ya buat kalian juga. Dia bilang, sorry I cannot to come to Indonesia at the moment, kata dia. Oke, gue ngerti lah dia lagi sekolah ya. Ya udah, selesaiin dulu aja. Gue juga di sini ada kesibukan kok, lagi megang tamu juga, klien. Malah makin banyak sekarang. Gue mau berhenti. Maksudnya gue mau istirahat malah dikasih banyak terus. Terus aku bilang ya udah, sekolah aja dulu, beresin gitu kan. Netizen aku udah ngomong nih di YouTube ya tahun lalu, ngamuk. Mami, jangan lama-lama. Nggak baca sehari aja pada ngamuk. Katanya, Mami gue galau kalau lo nggak baca. Ya Allah, segitunya ya komen-komennya parah bener dah. Gue kayak mama lo pada. Munduir, teteh sudah move on. Hai. Move on banget sih ya, jujur ya. Belum lah, kita jujur aja. 80% tuh sudah. 20%-nya tuh terkadang datang lagi energi itu ya, wajar lah yang namanya kita sudah terkoneksi, kita sudah hidup bareng satu atap, apalagi makan sepiring berdua. Ya. Pastinya itu butuh proses yang sangat luar biasa. Ya. Jangan mundur lah. Kalau teteh udah move on lo ikut gua. Kalau lo mundur lo mentok lagi. Ya kan? Jangan mundur. Justru lo ikut sama orang yang move on. Cari energinya, dapetin gitu, deketin, tapi dengan niat baik.
gue juga mau move on, deketin Teteh, udah gue tonton terus nih biar energinya ke bawah nih. Yang tadinya gue silent, yang tadinya gue males ketemu orang, yang tadinya gue kayak nggak pede, bla 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 bla. Nah, ngedengerin dah tuh ya celoteh gue ya ibaratnya gitu kan, jadi kan ke bawah energinya, ya kan. So di sini aku ngeliat they want to be like you but cannot ya. Sebenarnya feminim tuh orangnya seriusan loh, serius banget sebenarnya. Sehat dan bahagia. Oh sama kamu juga ya, sehat dan selalu bahagia. Ini sebenarnya feminim nih orangnya seriusan. Kalau udah berkomitmen ya udah, nggak mau AIU EEL nggak. Jangan berhenti kak ikutin kakak di YouTube dan TikTok. Memang kayak mamaku, karena mamaku ya Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga sehat ya kamunya ya. Selalu doakan orang tua ya, karena itu jembatan. Selalu berbuat baik ya. Apa perasaan seperti itu sampai lama teh? Oh iya, apalagi kalau pasangan kitanya sudah memahami tentang spiritual ya, kita ajari misalnya. Contoh gini, nggak usah yang terlalu dalam lah ya, sholat bareng aja lah. Itu udah connection spiritual, sholat bareng ya, itu udah connection. Makanya ada ikatan batin, karena ketika kita melakukan ibadah bersama itu akan terikat secara otomatis dengan Tuhan ya. Kecuali kalau dia ikatan batinnya ibadahnya ya di luar nikah ya, itu agak susah. Tapi kalau udah dalam pernikahan itu lebih kental ya, lebih kental. Susah untuk dilepaskan, butuh waktu, butuh proses, butuh kekuatan ya. Itu yang terus aku lakukan sampai sekarang ya. Makanya I just be single aja gitu loh, dari tahun 2017 sih sebenarnya udah ngerasain be single gitu, trying to be single. Tapi benar-benar udahannya tuh tahun 2019 dari mantan suami. Sampai sekarang pacarannya pun itu ketemunya ya di LDR terus, ngajak buat aku. Kenapa? So not nggak ganggu spiritualnya aku. Oke. Soulmate. Yes, this is your soulmate. Karena terbalik. Pay attention the red flags, give you relationship chance tuh kan. They wanna come back with you because they think the new person is not their soulmate. Ya, baru ngerasa, wah ternyata orang baru ini bukanlah soulmate gua. Dia berbeda dari orang yang gua kenal di masa lalu. Ya, aku ngelihatnya. Dan penyesalan itu kan terakhir ya pastinya guys. Tidak ada yang penyesalan itu di awal. Nah, penyesalan itu terakhir. Dan maskulin di sini kecewa sih. Ya kecewa, salah satunya kamu feminim sudah optimis dalam bangkit dengan spiritual yang kamu miliki. Bahkan kamu juga sudah terlihat kuat, tegar, mengimbangi energi siapapun dan dimanapun. Ya, dengan cerianya kamu nih ya, the Queen of Wands itu kan seseorang yang ceria. Ya, energi fire sign tuh ya. Fire sign, yang punya fire sign nih jangan terlalu menggebu-gebu ya, nanti kebakar sendiri. Jadi direm-rem dikit-dikit hawa nafsunya, apalagi ya. Fire sign itu ada Aries, Leo sama Sagittarius. Ya, kita lihat. Dia pengen balik ke kamu nih, meminta maaf sama kamu. Tapi dia takut dengan ya energinya kamu, karena kamu sudah banyak berubah kan. Tuh, preparations. Lagi prepare, lagi rencana banget mau kembali lagi ke kamu. Ya. Nih kartu gue bikin sendiri nih guys, malam-malam. Tuh, cheated kan? Hati-hati ya. Maskulinnya prepare pengen selingkuh lagi, salah satunya balik ke kamu.
ya. Dia mau selingkuh dari orang yang dia jalani sekarang dan kembali ke kamu. Itu prepare-nya dia. Inspiration. Karena kamu itu memberikan inspirasi dalam kehidupannya dia. Yang tadinya dia nggak ngerti apa-apa, dia jadi memahami sedikit demi sedikit, terutama tentang spiritual. Dan banyak hal yang dia dapat, ya, tentang talenta yang dia miliki sekarang, entah itu dalam pekerjaan, secara fisik ataupun secara spiritual, ya, energi. So, dia coba untuk planning untuk selingkuh, kembali ke kamu, untuk mendapatkan inspirasi energi dari kamu. Wih, kalau bisa jangan ya. You must handle yourself ya, feminim ya. Jangan baperan juga, oke? Jangan baper. Oke guys, aku harap ini bisa resonate. Oke, insya Allah nanti kita lanjut lagi untuk bacanya. Thank you so much yang udah ngasih gift. Insya Allah diganti 70.000 kali lipat dari apa yang kalian keluarkan. Aku hanya bantu doa, perantara saja, jembatan. Dan insya Allah hasilnya aku gunakan buat beli pakan kucing rescue yang aku punya sekarang, hari ini, dan di jalanan juga. Jaga diri kalian, tetap menjadi orang baik. Jangan pernah putus asa, karena kebaikan itu tidak terbatas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.